Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan kita bersua kembali dalam program kesayangan kita bersama, yaitu Taman Kalbu. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dirahmati Allah, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, tentunya masih dalam suasana bulan Ramadan, kita akan membincangkan berbagai topik seputar Islam yang nantinya akan mencerahkan kita dalam menjalankan bulan suci Ramadan yang berbahagia ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kami tampilkan adalah menjalankan hablunallah dan habluminan nas di dalam bulan suci Ramadan. Dan tentunya untuk membahas lebih lanjut terkait topik kita di kesempatan kali ini, sudah bersama saya yang sudah tidak asing lagi bagi Anda pemirsa Gamal TV, Ibu Hajah Masnidin Syekh Abu Bakar. Assalamualaikum. Kabar baik, Bi? Baik, tentunya Anda sudah tahu bahwa beliau adalah kapasitas sebagai Ketua Majelis Taklim Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Provinsi Maluku Utara. Dan di suasana yang berbahagia ini, saya juga ditemani oleh bidadari-bidadari dari Kota Ternate, tentunya dari beragam Majelis Taklim yang ada di Kota Ternate ini. Saya sapa masing-masing. Itu ada dari Majelis Taklim Al-Ilmi Imam Bonjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Ya, yang kedua ada Majelis Taklim Raudatul Jannah dari Bastion Karance, ini dari sebelah utara ya. Assalamualaikum. Oke. Baik, yang berikut Majelis Taklim Al-Huda Talagami. Assalamualaikum ibu-ibu, sehat? Baik. Yang berikut ada Majelis Taklim dari Nurul Hijrah Kalumata. Assalamualaikum ibu-ibu. Luar biasa. Dan berikut ada Majelis Taklim dari Nurul Iksan dari Santiong. Assalamualaikum. Wah, masih semangat Bu ya. Dan terakhir ada Majelis Taklim dari Hikmatullah Toboleo. Ya. Wah, luar biasa. Ya, baik. Yang terakhir saya sapa Majelis Taklim Silaturahmi dari Kelurahan Sabia. Assalamualaikum Ibu. Ya, tentunya mewakili ibu-ibu yang ada di Kelurahan Sabia. Baik pemirsa Gamalama TV, kita langsung saja mendengarkan topik kita di kesempatan kali ini, menjalankan hibnullah dan habluminan nas dalam bulan suci Ramadan sejauh mana dan bagaimana. Mari kita dengarkan bersama Umi kita yang akan menyampaikan. Silakan. Terima kasih Pamat, ibu-ibu yang dari berbagai majelis taklim, insya Allah di rumah Allah ini, di Masjid Imam Bonjol, yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya mengajak kita semua untuk mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesehatan, nikmat kemampuan, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama hadir di Masjid Imam Bonjol di Salero. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidil Mursalin, Hataman Nabiyyin, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah karena kita cinta, kita rindu selalu bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita mendapat syafaat dari beliau dan bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin, amin ya rabbal. Tadi sudah dikatakan judul kita karena menyangkut bulan Ramadan ya. Jadi menjalankan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hablum minan nas, hubungan kita dengan orang lain, dengan manusia lain ya. Jadi saya ingin sampaikan dulu kewajiban puasa itu apa. Kita tahu bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Allah bilang, wahai orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Supaya apa? Supaya kamu bertakwa, beriman kepada Allah, bahwa kita yakin melaksanakan perintah-perintah Allah dengan benar dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang nanti membatalkan puasa-puasa kita pada hari ini, ya. Dan selanjutnya kita tahu di bulan Ramadan ini 3 fase di bulan Ramadan yang kita bisa dapat bila kita menjalankan dengan baik. Yang pertama ini hari ini ke-10 ya ibu-ibu ya, ke-10 tidak terasa puasa sudah hari ke-10. Itu kasih sayang Allah, rahmah, fase rahmah, kasih sayang Allah, di mana Allah memberikan kasih sayang cinta kepada kita bila kita menjalankan perintah Allah dengan benar, menjaga puasa kita, ya, menjaga salat, ibadah-ibadah lain, membaca Al-Quran, semua, ya. Dan itu karena kecintaan kita kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan dengan suami istri di siang hari, ya, itu kan membatalkan puasa. Tapi ada yang lebih membatalkan, menggugurkan puasa-puasa kita. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Jadi itu jadi hablum minallah, hablum minan nas. Jadi kita orang harus jaga hablum minallah seimbang dengan hablum minan nas. Karena kalau hablum minallah, hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga ibadah kita, menjaga puasa kita, rukun Islam. Saya selalu bilang 2 hal penting di hablum minallah, yaitu rukun Islam yang 5, yang salah satunya ketiga itu berpuasa di bulan Ramadan, ya. Dan rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, ya, hari kemudian, ya, dan keadaan baik dan buruk datang dari Allah, ya. Jadi hablum minallah, hablum minanas harus seimbang. Di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, saya ingin sampaikan kepada ibu, juga kepada diri saya. Saya punya kekurangan, keterbatasan. Saya ingin begini, kita bersilaturahmi. Semoga insya Allah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita menjaga silaturahmi dengan sesama. Kasih sayang, saling mencintai, saling menyayangi, ya. Hablum minallah tadi saya bilang hubungan kita dengan Allah. Kalau kita juga tidak menjalankannya, berarti ketung ini diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, ya. Diciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi apa yang kita laksanakan, menjalankan ibadah puasa, rukun Islam dan rukun iman di hablum minallah dengan baik, dan di hablum minanas membersihkan diri dari najis-najis batin, hasud, dengki, fitnah, sombong, zalimi orang, karlota orang, ya. Itu menggugurkan pahala puasa kita. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu menyangkut puasa ini, yang membatalkan puasa tadi kita sudah tahu, ya. Yang membatalkan puasa, makan, minum, ya, tidak boleh, ya, dan lain-lain siang hari. Kalau malam kan tidak masalah, toh makan kan boleh, toh boleh kan? Boleh, toh. Hubungan suami istri juga tidak boleh di siang hari, ya. Harus di malam hari kalau mau. Tetapi itu semua ibadah. Yang penting nawaitu kita, innamal a'malu binniyat. Niat bahwa kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini hanya karena Allah, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hablum minallah. Hablum minanas tadi saya bilang. Jadi yang membatalkan puasa itu makan, minum dan lain-lain. Juga yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa tadi saya bilang yang menjangkut di hablum minanas. Hubungan kita dengan sesama manusia, kita jaga, jangan hasud, dengki, namimah, bicara orang pohal, ya, ghibah, ya. Karena bila kita menutup aib orang lain, Allah akan menutup aib kita. Itu yakin Allah bilang. Jadi jaga itu yang mengurangi yang. Terus kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu, keturang hal yang termasuk aku keturang bilang, demi Allah, sumpah yang terbetul, itu juga menggugurkan pahala puasa kita. Terus kita bicara kotor, ya, maki apa, itu juga menggugurkan pahala puasa kita. Jadi kita harus jaga ibu supaya
ketorang puasa ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang bukan rugi manusia bila nanti selesai bulan Ramadan dia cuma mendapatkan pahala dapat puasa karena haus dan lapar saja. Jadi tidak mendapat pahala lain. Tapi Ibu, mari kita di bulan Ramadan 10 hari ini kita lewati rahmat kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kita. Cinta Allah begitu besar kepada kita. Apa balasan kita? Mari kita melaksanakan perintah Allah dengan benar. Perintah-perintahnya, salat, ibadah dengan betul, puasa, zakat, ya, dan juga menjaga hablum minanas dengan baik. Karena bila hablum minallah kita baik, hablum minanas kita tidak baik, maka orang bilang mengambang. Ibadah kita mengambang, seperti saya selalu bilang sayur tanpa garam. Jadi tak rasa apa-apa, jadi tak dapat apa-apa, ya. Jadi mari ibu-ibu kita jaga. Saya ingin sampaikan menyangkut pahala puasa dan pahala yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Ada satu cerita ya ibu-ibu, ini sebagai ikhtiar untuk kita semua, terutama diri saya. Saya sebagai koreksi juga untuk diri saya. Ada satu si fulan, dia ahli ibadah, dia jaga salatnya, ibadahnya bagus, pokoknya dia melaksanakan perintah Allah itu dengan benar. Tetapi waktu dia meninggal, dia kaget. Dia punya timbangan berat kebaikan itu kosong sama sekali. Yang ada cuma timbangan keburukan. Dia protes, ya Allah, saya ahli ibadah, saya ini selalu menjalankan perintahmu ya Allah. Kenapa timbangan berat kebaikan saya kosong sama sekali? Kamu lupa, kamu banyak najis-najis batin, kamu hubungan tidak baik dengan orang lain, ya. Inilah contoh yang harus kita mengambil. Akhirnya dia mengaku, ya Allah saya minta ampun, minta ampun ya Allah, Engkau maha ghafur rahim, maha pengampun. Tapi sudah tidak bisa karena sudah di alam yang lain tidak bisa dimaafkan. Allah memaafkan semua dosa kecuali syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kita mengajarkan kepada anak-anak kita ya bahwa puasa, cerita mengenai puasa kepada anak-anak kita sehingga menumbuhkan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hal-hal yang membatalkan puasa. Jaga, karena yang membatalkan pahala puasa ini yang sangat berpengaruh, terutama untuk ibu-ibu. Mohon maaf ya, mohon maaf, saya kadang-kadang lupa. Orang ada berjalan lihat satu begini langsung terus bilang, ih dia ini begini, itu sudah menggugurkan pahala puasa kita. Mari kita jaga hati. Jagalah hati, janganlah kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini hati. Allah yang bolak-balikan hati kita. Mari kalau kita pun hati sudah mulai kurang kaya, pikirin langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ya mudah-mudahan sehingga tidak ditulis sebagai dosa kalau kita sudah minta ampun, karena Allah Maha Pengampun. Allah bilang ud'uni astajib lakum. Berdoa, siapapun berdoa kepadaku, aku dekat. Jadi mari kita jaga di puasa ini, jaga yang membatalkan puasa juga membatalkan pahala puasa, sehingga puasa kita tidak sia-sia cuma lapar dan haus, ya ibu. Itu kita jaga anak-anak kita, dan kita harus jaga syariat dalam Islam. Kalau orang yang tidak berpuasa, orang ibu-ibu mungkin kalau ketua lansia, ketua suhu menopause ya, tapi kalau yang lain-lain kan masih muda-muda itu kan masih haid. Kalau terpuasa jangan makan di muka anak-anak, muka dijemahkan di muka suami, malahan pura-pura kalau boleh ketemu bikin diri kayak ketemu puasa. Nanti ketemu di belakang-belakang situ baru makan dan diam, karena Allah yang Maha mengetahui ya. Tapi kalau ketemu kestopat anak-anak kok, anak-anak kadang-kadang belum termengerti tuh, dong bataman, saya mama tuh tadi terpuasa ada makan, betul kata Rada. Ini jaga hal-hal kecil yang akhirnya dong baku bicara teman, yui kenapa mama terpuasa. Itu jadi citra kurang bagus untuk keturunan seorang ibu. Ibu al-ummu madrasatul ula, ibu guru utama, pendidik utama
Sebelum anak-anak ke sekolah, sebelum anak-anak pergi ke tempat bermain, mari kita jadi contoh yang baik. Jangan orang terpuasa kotong, memang orang bilang ada haid, tapi makan di muka anak-anak itu kita tunjukkan tidak baik, ya, bukan sebagai panutan, bukan sebagai teladan orang tua terhadap anak. Syariat, ibu kadang ada yang tanya selalu ke kita, itu yang don jual-jual nasi kuning pagi-pagi itu bagaimana? Tapi kita kembali kepada niat. Kita juga tahu bahwa itu orang punya dagangan, kasihan orang mencari hidup, ya. Kalau menurut saya, mungkin menurut orang lain-lain, tapi kalau menurut saya, yang penting syariat, jaga. Jangan dorang jual. Kalau kita yang beli karena kita terpuasa, tersambat makan di rumah, terpuasa, beli bawa pulang makan di rumah diam-diam. Jangan makan di jalan-jalan, jangan tunjuk di anak-anak dan suami makan. Bila perlu semua tahu bahwa keturang betul-betul keturang puasa semua sama-sama satu rumah puasa, ya. Itulah jaga akhlaknya berpuasa, ya, sehingga puasa kita bukan cuma rapat dan haus dan cuma lapar, tapi puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sementara, terima kasih. Oke, baik, luar biasa paparan yang sangat luar biasa dari Umi, ya. Tentunya bahwa pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Kalau tidak menjaga berarti seperti kita ngambang kehidupan kita. Baik pemirsa Gamala TV, kita jeda dulu sebentar. Setelah ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Pemirsa Gamala TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu akan segera kembali. Baik, alhamdulillah pemirsa Gamala TV, kembali lagi di Taman Kalbu, masih membincangkan tentang menjalankan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia di bulan suci Ramadan, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Hajah Masdi binti Abu Bakar, Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara, dan tentunya dengan ibu-ibu Majelis Taklim yang sangat luar biasa. Baik, kita di sesi ini akan mulai dengan tanya jawab setelah tadinya kita mendengarkan paparan dari narasumber kita di kesempatan ini. Adakah yang mau bertanya? Baik, luar biasa, ya. Berikut saya kesempatan kepada ibu yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hamidah dari Majelis Taklim Al-Ilmi Imam Bonjol. Baik Ustazah, saya akan terkait pembahasan kita pada hari ini, saya akan bertanya tentang apakah dalam kehidupan harus ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Itu pertanyaannya Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu Ibu, ya. Saya akan berikan kesempatan lagi untuk satu orang penanya lagi. Adakah yang mau bertanya? Baik, baik, Ibu yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuairiyah Husain, anggota dari Majelis Taklim Nurul Ihsan Kelurahan Santiong. Dalam acara pada pagi hari ini, saya ingin bertanya tentang bagaimana cara meningkatkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain atau hablum minannas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, tadi ada dua penanya, Ibu langsung saja menjawabnya. Ada dari Ibu Hamidah dan Ibu Zuhairiyah Husain. Silakan, Bu. Iya, Ibu Hamidah, ya, dari Majelis Nurul Ilmi, Al-Ilmi, ya, Al-Ilmi, ilmu. Jadi ini hari ini terus dapat ilmu bermanfaat untuk aturan semua.
ya, keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Keseimbangan hablum minallah, kita menjalankan perintah Allah dengan sempurna, ya. Hablum minannas tadi saya sudah sampaikan, hubungan kita dengan sesama. Jadi orang memasuki bulan Ramadan ini supaya ada keseimbangan nanti di bulan Ramadan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan kita dengan manusia lain, kita saling memaafkan, ya. Pertama kan kita biasa di masuk Ramadan mohon maaf lahir batin, toh itu kan, itu kita harus minta maaf dari semua orang yang kita ada musuhi kah, ada kurang orang, ada kecewa untuk kita saling meminta maaf, ya. Terus dengarkan dengan aktif, kalau boleh orang dengar apa yang dibicarakan. Din ketorang kadang-kadang di bulan Ramadan ini kalau orang berikan nasihat buat orang, misalnya agama itu nasihat, ya. Jadi orang memberikan nasihat, kita dengar dengan baik, menjalankan hablum minallah, menjaga hubungan kita dengan Allah dengan baik, harus ada seimbang, jaga ibadah kita, tapi kalau boleh kita orang atur jadwal dengan baik supaya tidak merugikan kita, tidak merugikan hablum minannasnya juga, tidak merugikan hablum minallah juga. Jadi misalnya kalau bikin jadwal dari pagi sebelum kita puasa pertama, ya, kita sahur, sesudah sahur apa yang kita mau laksanakan. Sahur biasa kan kalau kita sahur kita salat subuh kan, sul imsak kita salat subuh. Salat subuh selesai kita mungkin jangan tidur dulu. Rasulullah tertidur di waktu begitu. Baca, mengaji, ya, baca Al-Quran, zikir, ya. Sesudah itu kita atur kembali, mungkin karena kalau di jam-jam 10 kita perlu istirahat, kita istirahat. Istirahat itu termasuk di hablum minannas. Kita punya jaga kesehatan, ya. Istirahat sedikit. Habis itu kalau ada pekerjaan PNS yang bekerja, kerja saja. Jangan aduh tak puasa kita lagi mau pisau pipi lagi. Aduh, itu ketemu mengeluh saja, itu ketemu hablum minannas kurang bagus, ya. Jadi melaksanakan semua dengan baik, menjaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah bila perlu seharian itu kita bisa jaga sesuai jadwal yang tadi saya bilang. Ada baca Al-Quran, ada bisa pergi mobi berbagi sedekah, ya. Ada kan majelis taklim orang BKMD kita berbagi setiap hari Jumat. Ada yang mau tadarus sama-sama dengan majelis taklim, itu tidak masalah. Jadi kita atur waktu. Itu kan berarti kalau kita tadarus berarti kita melaksanakan hablum minallah juga hablum minannas, karena kita bersilaturahmi dengan sesama kan, dengan teman-teman. Terus kalau boleh kita sesudah istirahat, kita anak-anak juga misalnya mau sekolah, kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa harus sekolah yang benar. Di sekolah mesti taati guru. Jangan kalau boleh di sekolah kalau ada belajar kan ada kosong, zikir. Kita suruh mengingatkan mereka dengan berzikir, ya, belajar. Kalau boleh anak-anak melaksanakan hablum minannas, belajar ilmu selain ilmu agama juga tidak masalah. Matematika, fisika, mereka kan di dalam bulan puasa ini mereka sekolah juga kan, ada yang sekolah kan. Nah, sekolah itu kan mesti kan mereka ada tugas, tetap harus rutinitasnya harus biasa, harus dilaksanakan dengan baik selain hablum minallah, hablum minannas, sehingga ada keseimbangan. Kalau tidak cuma ketemu laksanakan salat terus misalnya sampai tak ada hubungan yang itu berarti juga kan kurang efisien, kurang bagus. Juga misalnya orang tidur terus, misalnya contoh, anak bilang mama saya tidur juga lelah, pas bangun saya maghrib, pas bangun buka puasa. Jangan, tidur tuh ibadah. Tetapi kalau orang tidur terlalu banyak itu sudah jadi apa? Memang saya mohon maaf, saya kalau tidur siang tuh di bulan, biar semua bukan bulan Ramadan saja. Tidur siang saya terbiasa tidur siang. Ya kalau tidur siang saya bangun tuh saya badan-badan suap. Lebih baik jangan tidur, lebih cari kesempatan. Jadi supaya hablum minannas juga bagus, keseimbangannya Ibu untuk semua. Itu pertanyaan satu tapi untuk semua jawabannya. Jadi jaga hubungan juga dengan manusia, aktivitas dilaksanakan dengan rutinitas yang baik, terus dilaksanakan. Kalau biasa ada riba jual misalnya, riba jual saja dagang termasalah. Ya, itu kan hablum minannas, ya. Jadi hablum minallah hubungan kita dengan Allah, hablum minannas kita dengan
sesama manusia, ya. Yang kedua tadi ya. Ya. Yang kedua empati ya, kalau tidak salah ya. Bagaimana rasa empati kita ya? Rasa empati. Jadi sebenarnya puasa ini ya, ibu-ibu semua, puasa ini mengingatkan kita bahwa fadilah puasa ini sebenarnya bahwa kita merasa orang tuh susah kalau tidak makan, ya. Orang ini di luar tuh orang susah, orang tidak makan, tidak ada makan. Sehingga ketorang berpuasa ini Allah kasih supaya ikhtiar pakai ketorang, iktibar pakai ketorang bahwa ada orang yang susah banyak. Jadi empati, kita kasih sayang, saling tolong menolong. Kenapa bersedekah, ya? Kita kasih keluar zakat, nanti zakat fitrah. Itu untuk mengurangi beban saudara-saudara kita yang susah. Karena itu nilai puasanya itu memang fadilah puasanya itu bahwa ketemu merasa orang lain juga membutuhkan. Jadi harta kita nih bukan cuma ketemu di dalam harta kita, ada harta orang lain sesuai dengan ajaran Islam, ya. Jadi kalau boleh mari kita merasa, ya kita lihat ya banyak majelis taklim. Kemarin kita BKMT dengan PKK Ibu Rusni ya, ketua PKK, juga dengan pemberdayaan perempuan, kita ke panti asuhan di Jati itu, Qurani, panti asuhan Qurani khusus hafiz dan hafizah. Selama ini kurang terjangkau, saya juga baru tahu kemarin itu turun. Jadi mereka akhirnya Ibu Wagub, Ibu Ketua PKK menyuruh mereka membaca Al-Quran, Al-Mulk. Mereka sudah hafal, ada 6 juz, ada 10 juz. Alhamdulillah. Jadi mari ketorang biasakan anak-anak. Itu tadi saya bilang keseimbangan. Keseimbangan juga kalau boleh anak-anak kita belajar umum, mari belajar yang agama juga lebih bagus, Islam, kajian-kajian, baca Al-Quran dengan tertib, ya, baca Al-Quran dengan apa tajwid yang bagus, ya. Itu juga keseimbangan. Jadi mari di bulan Ramadan ini orang saling tolong menolong, itu empati. Jadi keturang kalau bikin makanan buka tuh makan makanan saya bau sampai di tetangga, tuh terkasih kita keturang dosa, ya ibu-ibu jangan. Jadi kenapa keturang saling bikin keturang kasih di sebelah sedikit, biar itu maksudnya tanda kasih sayang, hablum minannasnya, rasa empati, rasa sayang, rasa cinta bahwa kita juga punya saudara, kita punya teman, juga mungkin mereka kekurangan. Mari kita saling itu. Dengan demikian kita saling mencintai, saling menyayangi, ya ibu ya, empati, ya, empati, merasa kekurangan orang lain juga kekurangan kita, ya. Kepedihan orang lain juga kepedihan kita. Di bulan Ramadan ini harus kita pupukkan itu. Itu mungkin, terima kasih. Ya, baik ya, luar biasa. Apa yang dirasakan oleh orang lain itu juga harus kita rasakan. Seperti ya, Bu ya. Baik, ibu-ibu, masih ada beberapa segmen lagi, tapi kita break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk tanya jawab di segmen berikutnya. Pemirsa Gamelan TV Taman Kalbu akan segera kembali. Tetap bersama kami. Baik, pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Taman Kalbu, masih membincangkan tentang menjalankan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia di bulan suci Ramadan, dan tentunya masih dengan narasumber kita Ibu Haja Mas Binti Abu Bakar, Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara, dan masih bersama ibu-ibu majelis taklim dari berbagai majelis taklim yang ada di Kota Ternate. Baik, kita lanjut lagi untuk sesi tanya jawab. Adakah yang mau bertanya? Baik, Ibu yang di kanan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rita Aziz. Kami mewakili dari Majelis Taklim Al-Huda Bastiong Talangame. Insyaallah saya ingin bertanya, Ustazah, apa manfaat hablum minallah dan hablum minannas yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari? Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung dulu ya. Saya berikan kesempatan lagi kepada satu lagi penanya di segmen ini. Adakah yang mau bertanya? Oke, baik, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Safia Hasanuddin dari Majelis Silaturahmi Sabia. Yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini yaitu bagaimana menjaga hubungan minannas dengan orang lain yang jika terjadi konflik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu, kita ada dua penanya dari Ibu Ita Asis dan Ibu Safia Hasanuddin ya, bertanya mengenai bagaimana menjaga hubungan ya dengan orang lain jika terjadi konflik. Ya, dan ini juga ada satu lagi Bu, bagaimana manfaat dari hubungan dengan menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia itu seperti apa manfaat yang baik. Silakan. Jadi yang pertama menjaga konflik. Jadi kalau boleh di bulan Ramadan ini jangan ketemu urusan orang puhal sudah. Urusan ibadah saja dan urusan bikin kebaikan saling menolong, saling membantu ya. Jangan terus konflik ini kalau ketemu ada konflik, mari kita orang minta maaf. Orang yang minta maaf lebih mulia dari orang yang memberi maaf ya. Kita minta maaf. Belajar kita minta maaf misalnya dari keluarga kita sendiri. Kalau anak-anak kita salah, anak-anak kasih ibu salah, maaf tak bisa sebenarnya tidak pun apa-apa. Belajar meminta maaf dan belajar mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf dan mengucapkan terima kasih. Kalau anak-anak lagi misalnya anak-anak ada laksanakan apa, terima kasih nak, subantu Pak Ibu, subantu Pak Umi. Itu kita upayakan jaga. Kalau di keluarga jangan jaga konflik. Kalau boleh kita atur suami tanggung jawabnya apa, istri tanggung jawabnya apa. Kalau boleh untuk suami juga kita hormati ya ibu-ibu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu tetap kepala rumah tangga. Mari di dalam rumah tangga orang bilang kadang-kadang ada bumbu-bumbu, ketorang ada salah paham, tapi itu bumbu kasih sayang di dalam rumah tangga. Jangan sampai ketong bawakan sampai 3 hari terbicara. Orang 3 hari orang umat Islam kalau bakulai berdosa. Harus cepat karena itu memutuskan silaturahmi. Kalau memutuskan silaturahmi itu tadi saya bilang, ton dapat azab Allah ya. Karena silaturahmi itu fadilahnya itu Allah berikan umur panjang untuk orang, Allah berikan rezeki yang untuk orang banyak, memudahkan urusan dunia dan akhirat. Jadi mari jaga mengurangi konflik dengan keluarga juga orang lain ya. Itu juga hablum minan nas ya, itu juga hablum minan nas. Jaga kalau ketorang ada salah paham misalnya minta maaf saja pada topik utama misalnya di majelis tadi. Tadi Uni bicara begitu salah tuh tak boleh. Maaf jangan ketemu bikin diri lebih. Nggak apakah akhirnya ketemu baku hal satu dengan yang lain. Ini mengurangi nilai puasa kita ya, pahala puasa kita. Jaga hablum minan nas nih yang saling. Sudah kalau hubungan kita dengan Allah, kalau kita salah Allah yang kasih maaf. Toh betul kata Rada. Tapi kalau dengan manusia di dunia lain, manusia lain hablum minan nas, orang itu harus memaafkan kita. Kalau tidak memaafkan berarti kata orang saya orang tua jaga bilang ini tunduk bangun tuh tunduk sambayang tunduk bangun tuh Allah terterima ya. Tapi terima tuh Allah tuh itu semua rahasia Allah ya. Cuma kita yang penting kita laksanakan dengan baik. Jangan jaga konflik, jangan cari konflik, jangan cari masalah. Kalau misalnya kita lihat di luar ada orang bakalai katanya pengurusan siapa itu ketong manisu mobil ya itu ketong jadi kadang-kadang akhirnya kadang-kadang domba lempar misalkan hal ketorang yang bahaya. Betul kata Rada ya ibu-ibu. Itu jaga konflik, jangan bikin konflik di keluarga maupun konflik dengan orang lain di masyarakat ya. Tolong jaga supaya puasa kita tuh bukan cuma tadi sia-sia cuma makan lapar dan haus saja ya. Jadi jaga hubungan sayang, saling mencintai, saling menyayangi.
dengan keluarga, juga dengan masyarakat. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencintai orang bukan Muslim. Sampai di waktu Rasul Shallallahu, saya suka bawa cerita ini ya, cerita ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu masa Rasul masih hidup, masih ada, sering ke pasar itu bawa makanan sedikit bubur. Ada pengemis Nasrani yang suka padahal jahat itu maki Rasul, Muhammad itu pendusta, bukan pembawa wahyu. Jangan lupa, tapi Rasulullah tidak pernah simpan di hati. Bawa makanan itu menyuap kepada si pengemis itu. Jadi ceritanya Rasulullah sudah meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melanjutkan apa yang Rasul laksanakan. Dia bikin bubur, begitu bilang, ya Aisyah bikin bubur, saya mau bikin apa yang Rasulullah bikin, yang laksanakan. Sudah bawa bubur, waktu kasih suap dia suap, dia bilang, kamu siapa? Saya dulu suap, aku sudah. Bukan, dia bilang bukan, pengemis dia bilang bukan. Kenapa? Kalau dulu itu dia tunjuk siluan, tanya saya dong keadaan, apa kabar, sehat? Baru bubur itu sudah dihaluskan, tinggal setelah. Ini kan tidak. Ini tertanya saya pun keadaan juga tidak, ya. Ini juga bubur juga musik, saya musik kunyak dulu sampai ini. Ini ahlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita orang harus jaga, ya. Jadi hubungan baik bukan cuma dengan sesama Islam saja, dengan orang lain juga yang bukan Muslim. Mari kita jaga, saling tolong. Kalau dia susah, apa kita tolong. Lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi selama itu sehingga kita hubungan sosial itu tetap mulus, tetap baik, ya. Kalau kita orang mau bikin ini, berarti kita orang dapat dosa nih, dosa timbangan kebaikan kita kosong sama tadi cerita tadi itu. Ya, yang kedua tadi ya manfaat hablum minallah dan hablum minannas. Manfaat hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, hablum minannas, hubungan kita dengan manusia, lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita yakin karena kita menjaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah itu perintah Allah. Dan hablum minannas juga, dan itu perintah Allah. Allah bilang, bila manusia masih saling fitnah, masih saling menyakiti satu dengan lain, maka ibadahnya akan mengambang. Maka hubungan sosialnya itu tidak baik dan bisa membawa dia nanti akan melaksanakan hal-hal yang buruk lagi. Ya, dari orang bilang misalnya ketemu bohong, pertama bohong, nanti akan ketemu bohong dan bohong terus menjadi bohong. Jadi mari ini jaga supaya ketemu manfaat hablum minallah, hablum minannas baik itu kita jaga dua-dua, ya, harus seimbang. Hablum minallah, jaga ibadah kita dengan baik. Hablum minannas juga lebih bersihkan hati. Jangan kalau satu ada cerita orang mahal, tadi dia sudah cerita orang mahal berdosa. Nah, itu tanda atau istighfar, minta ampun, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita tidak ternoda, ya, puasa kita tetap utuh, tidak sia-sia, bukan cuma hanya lapar dan haus. Ibu, supaya kita dapat ampun ini sekarang 10 hari kedua nih, ampunan, maghfirah Allah, kita istighfar sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal ataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astagfir, semoga duduk kita, lelah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
dosa-dosa kita digugurkan di bulan Ramadan ini, di 10 hari fase kedua bulan Ramadan ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Jadi taubatan nasuha, 3 ciri taubatan nasuha, dan itu juga itu manfaatnya ya. Kita juga manfaat, termasuk manfaat hablum minallah dan hablum minannas. Pertama, berjanji kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan mengulangi dosa-dosa saya lagi. Yang kedua, ya Allah, saya lebih meningkatkan iman dan takwa saya kepadamu ya Allah. Kalau dulu puasa ada bolong-bolong, ya, ibadah salat ada bolong-bolong, sekarang yang harus lebih baik. Berjanji di bulan Ramadan ini harus lebih baik dengan bulan Ramadan yang lalu, dan nanti bulan Ramadan ini kemudian pun harus lebih baik dari bulan Ramadan yang ini, harus sama atau lebih meningkat ya. Terus yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang mengajak untuk kebaikan. Karena kalau ketong bergaul dengan orang yang mengajak pamalas pi di majelis ta'lim, ketong pi majelis ta'lim padahal itu taman ilmu. Keluar begini Allah ampuni dosa-dosa kita ya. Jadi ibu-ibu, mari semarakkan majelis ta'lim. Kalau disuruh tadarus, disuruh hadir untuk mau berzikir, mari, karena Allah bilang bila ketoran zikir ingat Allah, Allah akan mengingatkan kita dan Allah berikan kemudahan dalam hidup kita ke depan. Amin. Ya, baik, luar biasa ya pencerahan dari narasumber kita di kesempatan ini. Pemirsa Agama TV dan para jamaah sekalian, masih ada segmen terakhir. Namun yang ingin bertanya kita simpan dulu di segmen terakhir untuk bertanyanya. Baik pemirsa Agama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu masih menyisakan segmen terakhir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa Gamalama TV, masih bersama saya dan tentunya dengan narasumber dan para jamaah di Taman Kalbu di bulan suci Ramadan ini dengan tema menjalankan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia di bulan suci Ramadan. Baik pemirsa, di segmen ini para jamaah sekalian, masih ada satu penanya lagi, dua penanya Bu ya. Saya berikan kesempatan, adakah yang mau bertanya? Masih semangat ya di segmen terakhir ini. Baik, silakan Ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusmini dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Bastion Karance. Izin Ustazah, saya mau bertanya bagaimana kiat atau cara menyelesaikan konflik dalam keluarga agar hubungan bisa kembali seperti semula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita simpan dulu Bu. Adakah yang mau bertanya lagi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Saifalatul Maha, perwakilan dari Majelis Ta'lim Nurul Hijrah Kalumata. Saya mau bertanya kepada Ustazah, bagaimana kita menjaga hubungan sikap kita dengan pemimpin yang kadang mengecewakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, luar biasa. Ini semangat jamaah. Ibu-ibu semangat, segar semua cerah. Baik, Ibu, ini ada dua penanya dari Ibu Rosmini dan juga Ibu Eva Latumaha. Ya, baik. Tentang bagaimana sih menjaga hubungan jika pemimpin kadang mengecewakan. Dan yang berikutnya ini juga bagaimana menyelesaikan konflik dalam keluarga. Kan konflik keluarga ini kan susah sekali ya untuk diselesaikan. Silakan Bu. Pertama, mengenai pemimpin itu kan biar bagaimana kita harus hormati ya. Tetapi kalau pemimpin yang mengajak untuk hal-hal yang tidak baik, melaksanakan hal yang tidak baik, jangan dong. Jangan keturang ikut, nanti keturang
bisa dapat hal yang terbaik lagi ya. Jadi kalau pemimpin itu harus, sebenarnya pemimpin itu harus menjadi panutan, menjadi contoh untuk anak buahnya, untuk pegawainya ya. Pemimpin harus menjalankan apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang saya selalu bilang 4 sifat besar Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama, juga jiwa harus di pemimpin jujur. Pemimpin itu harus jujur, berkata benar, jangan ini terbetul kamu bilang ini betul sudah bilang kalau dong tanya bilang ini bagus, ini termasalah, padahal ini masalah keuangan bisa membahayakan kita misalnya sidik, jujur, amanah. Kita pemimpin berikan kepercayaan, kan pemimpin itu pasti ada yang lebih lagi yang lebih di atas dari dia kan. Misalnya dia harus hormati, dia harus tidak boleh hianati apa yang diamanatkan, apa yang dijanjikan, apa yang dimintakan. Tetapi kalau memang itu tidak baik, tidak boleh ikut. Biar pemimpin, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mesti takut kepada manusia? Kalau manusia, orang mengajar kita kebaikan, mari, agama itu kan nasihat, silakan kita ikuti. Tapi kalau mengajar kepada hal-hal yang tidak baik, yang merugikan diri kita sendiri, jangan kita ikuti, jangan. Dan itu akan menyusahkan kita sendiri. Hidup kita akan susah. Misalnya di pegawai, kalau hal yang tidak betul, suruh bikin ini, suruh ini 500 juta tapi ketua kesenai 1M misalnya. Misalnya ini contoh ya. Orang ikut barang kan tidak baik, kita tahu itu tidak benar, itu tidak boleh. Jangan, oh maaf Pak, saya tidak benar. Kita harus konsekuen, harus kita yakin kalau memang itu tidak benar dan akan menyusahkan kita tidak boleh ikut. Kalau pemimpin mengajak kita kepada kebaikan, mari kita tetap ikut dan kita tetap hormati pemimpin, karena pemimpin juga umara itu kita harus umara dan ulama itu harus sejalan, harus sama-sama berjalan, terutama memimpin Maluku Utara yang kita cintai ini ya harus. Itu jadi pemimpin kalau ajar yang salah, no, jangan ya, jangan. Terus di dalam keluarga, konflik di keluarga tuh kadang-kadang juga ada. Saya nonton televisi beberapa hari ya, saya lihat anak ada bunuh anak, saudara kakak bunuh adik. Kenapa? Padahal itu dia dendam. Waktu di kepolisian ketahuan bahwa dia dendam, ibunya tuh cuma cinta sayang kepada dia pun saudara. Akhirnya dia tidak bisa balas kepada ibunya, dia balas kepada anaknya, kayak saudaranya, mohon maaf saudaranya meninggal. Itu kalau kita nonton patroli itu sedih. Saya kadang merasa terbarani mau nonton terus. Kemarin anak juga, anak kasih racun tikus kepada orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Itulah iman, dasar agama yang harus kita tanamkan. Karena apa? Dia bilang karena dia pun mama dan papa tuh cuma sayang pada dia pun saudara tuh, baru kasih ikuti kemauan saudaranya. Dia tuh kadang dilecehkan, kadang dianggap remeh, dianggap tidak baik, akhirnya dia dendam. Jadi sebenarnya jadikan ibu-ibu, saya ingin sampaikan, jadikan anak sebagai sahabat. Ini ilmu psikolog ya, ilmu psikologi. Dan selama saya waktu di pemberdayaan perempuan, kita mengamalkan, melaksanakan hal itu. Kenapa? Bukan berarti kita jadikan anak sebagai sahabat, anak mau suka-suka dan kita tidak. Tetapi bila anak ada masalah-masalah di luar, di sekolah, yang tidak bisa dia curhat, dia pulang curhat kepada orang tuanya. Daripada dia curhat pertama di leger-leger tuh, akhirnya minum narkoba, minuman keras dan lain-lain. Jadi anak jadikan kalau boleh di keluarga kita. Saya jadi siapa anak tuh, mari saya kadang koordinasi dengan dia, tanya konsultasi anak-anak. Kadang apa ketua sendiri tertahu ini, ketua anak sekarang, masa sekarang lebih canggih anak-anak lebih pintar kadang-kadang dari kita. Tidak apa, kita tanya kepada mereka, nah tadi ini begini, ini ada masalah begini, kira-kira bagaimana terpapa, dorang punya jawaban, dorang kan biar bagaimana anak-anak ini ketom didik, apalagi ketom sudah didik dengan cara yang baik dari kecil sampai besar.
Mari kita tetap mengayomi mereka. Jadi masalah-masalah dengan di sekolah, teman, mereka pulang curhat, kita bisa kasih solusi. Jangan, tak boleh begini. Kalau tidak kasih solusi, bisa akhirnya dia dendam lagi. Itu tadi, dendam, dia bisa bikin kejahatan, bisa bunuh dan lain-lain. Jadi bisa sampai ada yang bunuh diri karena dendam kepada orang tua. Begitu juga karena orang tua itu, mari kita membawa diri bahwa kita sebagai panutan, orang tua sebagai teladan. Al-Ummu Madrasatul Ula, pendidik pertama, guru utama sebelum anak pergi sekolah, anak pergi di mana. Mari kita jadi contoh yang baik. Jangan maghrib kotoran di televisi berbilang Nabi salat sudah. Nabi salat sudah. Mama sendiri ada nonton televisi. Ini tidak jadi contoh yang baik. Mari kalau boleh ketemu sudah cipu yang bagus. Mari nak ketemu sedikit buka puasa ya. Buka puasa sama-sama. Saya ingin supaya jangan ada kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau boleh di bulan Ramadan ini buka puasa sama-sama dengan anak-anak ya. Terus sahur sama-sama dengan mereka. Sehingga insya Allah mereka merasa betul-betul ada kepedulian. Dan betul-betul bahwa kita menginginkan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa ya. Jadi mari ibu-ibu kita jadi ibu yang baik. Jadi ibu yang baik untuk anak-anak kita, jadi istri yang baik untuk suami-suami kita. Sehingga suami tidak mencari tempat lain. Ya. Jangan saya pun ibu pun bapak-bapak dulu tuh jangan suka bilang begini, Umi, mau kasih nasihat kau nih ibu-ibu tuh sedikit. Kenapa tuh Pak? Terpung bicara 1-10. Kata-kata ini coba veto terus. Kadang-kadang memang betul ibu betul kata rada. Ada veto kata rada. Iya betul, jaga saya juga untuk diri saya kasih kurang. Saya kalau kadang-kadang sedikit saya menjaga, astagfirullah. Ini bisa bahaya, bisa ketemu rumah tangga juga menjadi tidak harmonis. Mari jaga rumah tangga yang harmonis, keluarga supaya jangan ada konflik. Kita menghormati suami, sayang suami, sayang juga anak, cinta mereka, ajar yang baik-baik untuk mereka. 4 sifat itu juga yang untuk pemimpin, juga untuk keluarga. Agar mereka jujur ya, sidik, amanah, tablik tadi, tablik belajar ya, tablik menyampaikan, balighu anni walau ayat, katakan walaupun 1 ayat akan menjadi jariah. Terus fatana, pandai, cerdik. Rasulullah belajar ilmu peperangan, ilmu ekonomi. Jadi kata juga belajar anak-anak. Belajar dunia punya boleh terpapar, asal jangan lupa akhirat. Belajar tajwid Al-Quran, belajar hukum-hukum. Kasih kalau boleh kita kasih cerita sama Rasulullah pun sahabat-sahabat. Rasulullah itu pun akhlak bagaimana, sahabat-sahabat, sehingga menumbuhkan kasih sayang, cinta anak-anak untuk lebih mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasul, para aulia wa syuhada wa sholihin. Mungkin itu, terima kasih. Ya, baik, luar biasa panjang lebar yang disampaikan oleh Umi kita di kesempatan yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan kita. Sudah terjawab semua Sudah Sudah ya Bu ya. Baik, pemirsa Gamalaman TV, tak terasa sudah kita di penghujung acara Taman Kalbu di kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber bisa menjadi daya pahala bagi kita di majelis yang hadir saat ini, dan juga pemirsa yang menyaksikan di layar kaca ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Ibu Haja Masjid Syabakar, Ketua BKNT Maluku Utara. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan nilai-nilai pahala bagi masyarakat Maluku Utara. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada para jamaah, masih cantik-cantik meskipun sudah di kesempatan di pengunjung ini. Saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Majelis Taklim Al-Ilmi Imam Bonjol, kemudian ada Majelis Taklim Radatul Jannah Bastion Karance, kemudian ada juga Majelis Taklim dari Majelis Taklim Al-Huda Bastion Talangame, kemudian Majelis Taklim Nurul Hijrah Kelurahan Kalmata, Majelis Taklim Iksan Santiong, kemudian ada Majelis Taklim Hikmatullah Tobleo, dan juga terakhir adalah Majelis Taklim Silaturahmi dari Kelurahan Sabia.
Mudah-mudahan ibu-ibu tetap sehat dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Saya Mat Pikal bersama sejumlah kru yang bertugas di kesempatan sore hari ini undur diri dari hadapan Anda dan ikuti terus program Taman Kalbu di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah salatullah. Semoga insyaallah salawat kita didengar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah kita bisa berkumpul bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat syafaat dari beliau dan bersama beliau di surga yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala